bentuk dulu. Nah, untuk sisanya yang ini kita sodok-sodok, kita masukkan. Di sini rata nih. Ya, nggak ada kerutan-kerutan. Sekarang kita masuk ke bagian biset, teman-teman. Belahan manset atau biset ya. Ini saya sudah gosok dan gosok berlawanan. Nah, gini ya, maksud saya berlawanan itu ini. Ini boleh kita rapihkan atau kita rapihkan agar menjahitnya lebih mudah ya. Jadi jarak ini untuk kampu jahitan 0,5 senti. Nih, di sini nih. Ya. Dan ini model belahannya, saya model belahan yang tidak menggunakan kancing pada biset. Jadi belahannya cukup 3 cm ya. Lalu di sini kedalaman robekannya itu dari sini ke sini saya gunting 9 cm. Nah, ukurannya saya buat 2 cm lurus, 2 cm lurus ya. 2 cm lurus. Lalu untuk tinggi, perkiraan tinggi rumah-rumahan, ini yang dimaksud rumah-rumahan itu ini ya, segitiga ini. Nih, segitiga ini maksudnya rumah-rumahan itu seperti ini. Tingginya sekitar 3 cm, boleh kita kasih tanda. Nah, sekitar 3 cm. Dari sini, dari tepi cekrikan atau guntingan belahan manset, kita naikkan sekitar 1 cm. Nah, segini ya. Baru kita gunting di bagian bisetnya, sini kita ratakan. Belahan mansetnya kecil saja, pendek saja, sorry. Nah, ini kita samakan kiri dan kanan ya. Ini sudah saya bentuk seperti ini teman-teman ya, agar mempermudah dan menjadikannya lebih rapi. Oke ya, bagaimana cara bikinnya? Kalau untuk ukurannya biasa, sesuaikan saja. Ini pokoknya jadinya lebarnya sekitar 2 cm atau 2 cm lebih, terserah. Luruskan saja ya. Lalu kasih lipatan di sini. Sini lipatan juga begini. Dan kasih lebihan untuk kampu jahitan ya. Cara membuatnya kita pasang yang kecil dulu. Boleh kita kasih tanda agar tidak tertukar. Sini kita coret bagian dalam kain ya. Sini juga kita coret bagian dalam kain agar tidak tertukar. Kita mulai jahit dari bagian dalam kain. Bismillah. Nah, kita lakukan, kita jahit ke yang kecil dulu. Ini lebarnya sekitar 3,5 cm atau 3 cm boleh. Ini bagian dalam, ini bagian dalam. Kita jahit dalam ketemu luar ya. Dalam ketemu luar. Oke, kita jahit seperti ini. Jarak jahitannya, tepiannya ini 1 sepatu saja. Oke, kita kunci lalu jalan ya. Terus menuju ke atas. Perhatikan di bagian puncak cekrikan atau puncak guntingan ini kita kasih tanda begini ya. Lalu kita jahit sampai ke tanda, naik 1 cm dari tanda. Naik sekitar 1 cm dari tanda untuk cekrikan segitiganya. Oke, selesai. Lalu putar ke sini. Jarum kita angkat ya. Nah, kita gunakan sisi yang sebelah sini dengan meratakan di bagian bawah yang buat bisetnya, belahan mansetnya. Posisi mulai menjahitnya samakan dengan yang ini. Ya, samakan dengan yang ini di sebelah sininya, sama. Sini berarti ya. Kunci lagi, lalu lanjutkan ke bawah. Ini agak ditarik ya, agar tidak ngerut, agak ditarik yang di sini. Oke. Lurus ke bawah. Ingat teman-teman, ini di bagian dalam kain ya. Lalu kita gunting, benangnya kita buang dulu, kita bersihkan dulu benangnya. Setelah itu kita masuk ke bagian luar, kita cekrik ya.
Dari sini, ini dari sini kita luruskan ke sini, kita gunting cekrik, sini cekrik, jadi dibuat segitiga ya. Oke. Sini juga sama, tapi bagian lapisannya jangan. Ini badannya saja yang kita cekrik. Oke ya. Nah, bagian sininya yang jangan, bagian lapisan ininya jangan nih. Yang dicekrik badannya saja. Ya. Lanjut, yang badan kecil kita masukkan keluar. Kita keluarkan seperti ini. Boleh kita bantu krik dulu di sini ya, krik. Dan kita lipat atau di seperti ini kan, perhatikan caranya. Ini lipat begini. Ini kecil saja ya. Nah, dibentuk seperti ini sampai menutupi jahitan awal. Lalu kita jahit. Oke. Lanjut ke sini. Di sini ujung jahitan kita kasih tanda juga. Nanti kita berhentinya di sini nih. Di pas ujung jahitan ini ya. Kita sambil bantu tarik. Yang bagian bawah tetap ditarik juga ya. Nah, gini ya. Sampai batas jahitan. Oke, kita kunci dulu. Ini kita rapihkan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Setelah itu, yang kecil ini kita lipat ke dalam begini ya. Kita lipat ke dalam begini. Diratakan dan muncul yang segitiganya ini ya. Nih. Segitiga ini ya, yang cekrikan tadi kita kunci di sini sedikit saja, seret, asal diem aja dia. Ini dari posisi luar kain ya, kita kunci sedikit saja supaya diam. Oke, lalu sisa biset kecilnya ini kita gunting, kita buang tuh. Nah, sehingga seperti ini jadinya. Awas bagian lapisan biset gedenya jangan ke jahit ya. Kalau kejahit boleh dibongkar. Dan ini biarkan, yang penting ini udah nempel begini nih. Oke ya. Yang penting udah nempel begini. Ya. Jadi hasilnya begini teman-teman. Jadi ini keluar ya. Nah, di bagian dalam itu rapi. Tuh. Ya, begini melipat begini, oke. Lalu kita tutup bagian biset yang besarnya, kita keluarkan begini. Ini sudah melipat begini kan, tinggal dilipatkan saja menutupi jahitan ini, jahitan awal nih. Tutup, ratakan, kita kunci di sini. Nah, seperti ini. Dan di sini sudah kita kasih tanda bahwa di sini adalah batas jahitan ujungnya. Oke, kita jahit terus. Setelah sampai di situ kita putarkan begini. Oke. Lalu kita ratakan dengan yang kecil. Yang kecilnya kita luruskan begini ya. Nah, kita ratakan begini, teman-teman. Baru kita jahit lurus ke sini. Oke. Ini dalam posisi lurus nih, ya. Lalu kita jahit, luruskan ke bagian rumah-rumahan. Ini. Oh, kalau sudah dibentuk, sudah enak, langsung jalan saja. Kalau belum, kayak pemasangan kantong tadi. Jadi harus dibentuk-bentuk dulu. Nah, untuk sisanya yang ini, kita sodok-sodok, kita masukkan. Nah, jangan sampai terlihat atau nampak dari luar. Sampai di sini. Lalu kita balik lagi ke atas, dibuat segitiga. Oke. Lalu ke sini ya. Lalu balik lagi ke sini untuk pengunciannya.
Nah, ini bagian dalam dan ini bagian luar ya. Nah, ini untuk yang kedua, bagi teman-teman yang tadi belum paham, simak lagi baik-baik dari bagian dalam. Kalau yang sisi sebelahnya kita yang pasang ini dulu, itu sih tergantung kebiasaan jahitnya saja ya. Sama naik 1 cm dari batas guntingan ya. Lalu begini. Ini ya. Lalu kita cekrip di sini. Sama sampai batas jahitan ini ya. Bahannya cukup keras. Sambil diratakan juga di bagian sini ya. Ini ya. Lalu sama rempelnya juga, awas kebalik posisinya. Kita cek lagi, kita ukur hasilnya berapa ya. 8,5 sini sama lah sekitar 29,5-an. Oke, lalu kita jahit di sini. Nah, sini. Untuk lengan saya jadikan dulu karena proses pemasangan lengannya mau pakai sistem kolong ya. Boleh dicek lagi hasilnya 26. Sini ya, turunkan 1 cm untuk jahitan ya. Nah, pas 26 ya. Oke. Lalu teman-teman, kita akan membuat manset dan memasangnya. Ini ukuran mansetnya, panjangnya 26 ya. Lalu lebarnya dibuat 6 cm dan di sini dibentuk seperti ini ya. Pertama kita lipat dulu bagian sini ya. Kita lipat begini. Lalu dijahit dari sisi luar jaraknya 1 sepatu. Ratakan di bagian sini ya. Paskan dengan staflek. Oke.
Lalu di bagian sini kita tipiskan ya, yang dekat dengan staff leg ya. Nah, ini boleh semua kita tipiskan. Ini nih kita tipiskan ya biar rapi. Setelah itu kita mau pakai lapisannya warna hitam. Ini ya. Nah, karena menjahit dari atas, bagian spool kita ganti warna hitam. Ini kasih jarak 1 cm ya untuk jahitan dasar nanti pada saat memasang lengan. Seperti biasa, kalau staff leg di sini jahitnya sekitar 1,5 mili atau 2 mili. Nah, begitu sampai di bagian bagian atas ini, bagian bawah kita agak tahan supaya lebih ngepres ya. Kita gunting ratakan dulu. Sini kita siku cuak. Lalu coba kita balikkan. Oke, seperti ini ya. Oke. Karena menjahit dasarnya itu berjarak sekitar 2 mili dari staff leg ya. Jadi di sini kita bisa lipat dan bisa rata. Kalau misalkan dilihat dari sini, yang lapisan hitamnya nggak melet gini. Nah, nggak seperti ini ya, bisa rata ya. Oke, coba kita lakukan ke sisi yang sebelahnya. Kita gunting lagi. Kita balikkan teman-teman. Ya, hasilnya begini. Oke, lalu coba kita pasang. Untuk memasang manset, kalau saya biasanya dibalikkan seperti ini. Nah, yang saya jahit itu di sini ya. Yang saya jahit itu di sini. Karena ini warnanya beda ya, luar dalam beda. Ini kita pendekkan lagi. Ini terlalu lebar jaraknya, untuk kampunya terlalu lebar ya. Nah, coba dimiringkan saja kalau bagian dalamnya biar agak nongol sedikit, nggak apa-apa. Lanjut, saya contohkan cara masangnya satu ya, begini ya. Sebelum dipasang, buat pemula kita cek dulu begini, terus geserkan ke sini ya. Kira-kira lebih nggak atau kurang nggak? Nah, ini pas, ini lebihnya sedikit, yang ini lebih banyak. Nanti caranya adalah di bagian sebelah sini atau di sini kita nanti geserkan ya. Simak, jangan sampai ngerut di sini ya. Nah, di sini nih yang dirempelan kita luruskan begini. Tuh, atau dikurangin di pas jahitannya itu, nggak apa-apa. Tuh, kan kelihatan kan? Ya. Ini jangan sampai ini dikendorkan, yang bagian badan jangan sampai dikendorkan, harus dipas.
harus dipres, yang bagian badan harus ditahan ya, harus dipres biar nggak ngerut di bagian luarnya. Nanti ngelipatnya di mana? Di sini. Kalau misalkan kelebihan taruh di sini aja, ini digeser nih gini ya, di bagian jahitan ini. Kalau yang dipecah bagaimana? Ya dikurangi lagi jahitannya. Pokoknya di bagian sini nggak boleh kendor, di bagian bawahnya. Lalu kita tutup, jahit tutup. Nah, ini ya. Kalau menjahit tutup itu di bagian sini dulu nih. Dari sini ke sini dulu ya. Nah, yang pertama kita stick ya di bagian sini dulu, karena untuk penahan di sini, supaya di sini nanti buangnya ke bagian dalam semua ya, sisaannya itu. Oke. Kita stick di bagian sini dulu. Setelah kita mulai dari sini. Nanti dikuncinya di yang terakhir aja ya, pas nutup terakhir. Bahannya cukup tebal ini. Pelan-pelan saja ya teman-teman ya. Yang penting hasilnya rapi dulu. Kalau sudah hasilnya rapi dan caranya step by stepnya sudah paham, baru ke kuantitas. Pertama kita harus mengejar kualitas dulu. Kalau teman-teman sudah paham kualitasnya, hasilnya sudah bagus, baru ke kecepatannya. Ini sambil dibantu disodok-sodok nih. Beda dengan yang tipis, kalau yang tebal itu agak kesulitan sedikit lah ya, sedikit lebih sulit. Lalu langsung nutup ke sini. Nah, jahitan dasar ini harus ketutup ya, harus kita tutup. Ini yang bagian sini tetap ditarik ya, karena tadi juga ditarik. Yang sini juga tetap ditarik. Ini kunci sedikit, lalu langsung ke stikan kedua. Kunci, coba kita cek ya. Seperti ini kan jahitan dasarnya kelihatan ya. Saya sengaja buat hitam di atas biar memberitahukan ke teman-teman ya. Coba cek di bagian dalamnya. Nah, di bagian dalamnya lapisan ini semuanya terjahit di sini. Jadi, jika semuanya terjahit, bagian lapisannya
jahitan dasar lapisan itu bisa kita bongkar, jadi nggak masalah jika dibongkar juga. Ini kita buka nih, buka. Ini jahitan dasarnya sudah hilang ya, tinggal kita rapi-rapikan yang lainnya. Ini juga sama nih, yang nampak hitam-hitamnya atau nampak jahitan dasarnya kita buka semua. Kalau bahan tipis sebenarnya nggak seperti ini caranya ya. Kalau bahan tipis lebih mudah. Ini bahan lebih tebal, jadi untuk membuat jahitannya halus itu agak sedikit kesulitan. Bahan tebal dan beliar-beliur. Sudah rapi, sudah bersih ya. Boleh dikorek-korek sampai dalam juga nggak apa-apa. Dibuka saja jahitan dasarnya kita buka. Seperti itu kawan. Ya, kita coba satu kali lagi. Ya. Kita cek benar-benar di sininya panjang lingkar mansetnya di sini ya. Tadi kan 26, kita boleh kurangin sedikit biar lebih fresh hasilnya, biar lebih rapi. Nah, sini 26 hampir 27. Kita buat di sini, kita kurangin di bagian sini. Kita kurangin setengah senti lagi di sini ya. Tidak apa-apa, gini aja. Oke, ini aman-aman saja ya. Langsung kita jahit dasar. Jahit dasar di sini ya. Sama caranya seperti tadi. Nah, kita cek, kita jahit di sini dulu. Nah, posisi ini jangan memaksakan begini ya. Nanti dia nahan di sininya. Jadi kita rilekskan aja begini tuh, ya. Kita buat serileks mungkin. Mulainya sama dari sisi sebelah sini. Lalu ke sini ya, sambil kita dorong-dorong ininya lapisannya kita tarik-tarik ke dalam. Nah, ini kita rapikan lagi. Lalu ke setikan yang kedua.
Dan hasil yang kedua saya rasa lebih rapih dari hasil yang pertama. Tapi basicnya atau caranya sama saja ya. Coba kita balik. Nah, di sini rata nih. Ya, nggak ada kerutan-kerutan. Oke.